Perkenalkan, nama saya Avatar Giri Andreas Matoneng. Saya dari Universitas Patimura, Angkatan 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korosi. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah korosi. Sebelum kita membahas lebih banyak dan mengetahui lebih jauh tentang jenis-jenis korosi, sebenarnya apa sih pengertian dan juga penyebab terjadinya korosi? Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan di sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron, entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Saat ini kita masuk pada jenis-jenis korosi menurut bentuknya. Pertama, korosi seragam atau uniform attack. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil dan juga logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara yaitu diberi lapisan lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Untuk jangka pemakaian yang lebih lama, disarankan diberi logam pemanduan tembaga sekitar 0,4%, atau dengan melakukan pelapisan dengan cat atau material yang lebih anodik. Dan yang terakhir adalah melakukan inhibitas dan proteksi katodik atau cathodic protection. Yang kedua adalah korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk rongga. Korosi sumuran adalah salah satu korosi yang paling merusak karena sulit terlihat kerusakannya jika tanpa alat bantu. Korosi ini dapat dikendalikan dengan cara menghindari permukaan logam dari goresan atau menghaluskan permukaan logam. Kemudian menghindari komposisi material dari berbagai jenis logam dan juga pilih bahan yang homogen. Kemudian diberikan inhibitor dan yang terakhir diberikan coating dari zat agresif. Yang ketiga adalah korosi erosi atau erosion corrosion. Korosi yang terjadi karena kehausan atau penimbulan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa atau propeller. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yaitu memilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan juga menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Dan yang terakhir menghindari partikel abrasif pada fluida. Yang keempat ada korosi galvanis atau galvanic corrosion. Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media staf. Contohnya adalah sambungan logam akibat pengelasan. Untuk mengendalikan korosi ini yaitu mengurangi oksigen yang larut dalam air, mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis, memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur berdekatan, mencegah celah atau menutup celah, atau memasang proteksi katodik. Yang kelima ada korosi tegangan atau stress corrosion. Korosi retak tegangan atau stress corrosion cracking adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak atau karat yang berkelanjutan dengan tegangan tarik. Cara pengendalian korosi tegangan ini adalah yaitu pertama menurunkan besarannya tegangan, kemudian turunkan tegangan sisa termal, mengurangi beban luar atau perbesaran area potongan, dan yang terakhir menggunakan inhibitor. Yang keenam ada korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah ialah sel korosi yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi zat asam.
Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibandingkan bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut luar menjadi katodik. Cara pencegahan atau pengendalian korosi celah ini yaitu menghindari pemakaian sambungan paku keling atau baut menggunakan sambungan las. Gunakan gasket non-absorbing dan kemudian usahakan menghindari daerah dengan aliran udara. Dikeringkan bagian yang basah dan yang terakhir dibersihkan kotoran yang ada. Yang ketujuh ada korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroba atau mikroorganisme yang ada di lingkungan antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Cara mengatasi dan mencegah korosi jenis ini yaitu memilih logam yang tepat untuk lingkungan dengan kondisi-kondisinya, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya, memperbaiki lingkungan sekitar supaya tidak korosif, dan juga memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan juga zat-zat yang dapat mengakibatkan korosi. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadinya kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, penguburan minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yaitu menggunakan inhibitor dan memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat terhadap korosi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis korosi. Dan akhirnya sampai di sini. Kira-kira kalau ada saran atau kritik tolong diberikan masukan karena saya juga membutuhkan itu untuk materi saya selanjutnya ataupun studi saya selanjutnya. Terima kasih. Sekian.